Berlatar pada tahun 2022 ketika Amerika Serikat membuat sebuah peraturan kontroversial yang menyatakan bahwa semua rakyatnya bebas melakukan segala jenis kejahatan apapun selama satu malam setiap satu kali dalam setahun, tidak ada pidana, tidak ada sanksi hukum, tidak akan diusut. Semua orang bebas melakukan apapun sesukanya sehingga pengangguran, kejahatan, dan kekerasan benar-benar turun menjadi 1%, tetapi di malam tersebut akan menjadi malam yang sangat panjang bagi orang-orang baik yang tidak berdaya. Dan inilah The Purge. Cerita akan dimulai pada 61 menit sebelum acara pembersihan dosa dimulai, di mana kisah akan berfokus pada sebuah keluarga kaya raya ada bernama kita panggil saja James dan istrinya yang bernama Mary, di mana James sendiri bekerja di sebuah perusahaan jasa sistem keamanan yang memiliki jabatan cukup penting di perusahaan tersebut. Hey. Dia bernama kita panggil saja si kakak alias anak sulungnya James dan Mary yang diam-diam memasukkan pacarnya ke dalam kamar akibat sering dilarang bobogohan oleh sang ayah sehingga hubungan keduanya harus terjalin dengan cara susulumputan akibat James yang pernah memperingatkan si pacar agar jangan pernah menemui putrinya lagi. Mary sendiri sangat akrab dengan para tetangga yang memang selalu bersikap ramah dan baik pada keluarganya meskipun secara kasta sosial, Mary dan keluarga ini bisa dibilang paling kaya dan punya rumah paling besar nan mewah di antara yang lain. The new addition you built, it's just amazing. Have a safe night, Mary. And you, Grace. Ketika Mary sedang berada di dapur itulah ada sesuatu yang sedang mengintainya dari bawah yang ternyata itu hanyalah sebuah mainan remote control yang dikendalikan jarak jauh oleh si adik yang memang sering iseng menjahili ibunya sendiri. Tiba makan malam sekitar pukul 18.50, 10 menit sebelum pembersihan dosa dimulai, James mencoba untuk bersikap normal dengan mengajak keluarganya untuk bercerita tentang apa yang mereka lakukan hari ini. Dari sekian anggota keluarga yang bersikap manis, hanya si kakaklah yang tampak jutek dan tidak memperdulikan omongan ayahnya yang memang wataknya dari dulu seperti itu. Apalagi setelah James ayahnya melarang si kakak untuk pacaran. John, what are you doing? Tak lama muncullah siaran nasional di televisi yang menjelaskan bahwa acara pembersihan dosa akan dimulai sekitar 1 menit lagi dan hanya untuk mengingatkan saja bahwa kegiatan tahunan ini telah disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat. Senjata kategori kelas 4 ke bawah seperti AK-47, granat, peluncur roket, bazooka, dan sejenisnya telah disahkan alias boleh digunakan selama acara berlangsung. Layanan kepolisian, pemadam kebakaran, dan darurat medis tidak akan tersedia hingga pukul 7 pagi saat acara pembersihan dosa diakhiri. Weapons of class 4 and lower have been authorized for use during the purge and shall not be harmed. Commencing at the siren. Yang menarik adalah pejabat pemerintah tingkat 10 yang mencakup wali kota, bupati, gubernur, anggota DPR, pejabat pajak, dan ke atasnya tidak diperkenankan untuk disentuh alias dilarang untuk dilibatkan dalam acara ini sehingga warga sipil hanya boleh melukai, mencuri, dan berbuat kejahatan terhadap sesama warga sipil biasa. Sehingga ini menjadi suatu keanjingan tersendiri bahwasannya orang-orang yang punya cuan dan punya jabatan tinggi selalu saja terhindar dari aturan dan hanya bisa menyaksikan rakyatnya saling menyakiti satu sama lain. Setelah alarm darurat dibunyikan pertanda acara sudah dimulai, James langsung mengaktifkan sistem keamanan rumah yang mencakup pintu lapis baja dan akses masuk yang hanya bisa dibuka dari dalam, di mana James sendiri memilih untuk berdiam diri di ruang kerjanya sambil memantau layar monitor CCTV untuk melihat apa yang terjadi di luar rumah. Alih-alih berkumpul bersama ibu dan adiknya, si kakak justru lebih memilih masuk ke kamar sambil main HP untuk chattingan dengan pacarnya dan tiba-tiba... Ya, si pacar ternyata diam-diam telah menyelinap masuk ke kamar tepat sesaat sebelum pintu lapis bajanya diaktifkan, di mana ia bermaksud untuk menemui si ayah secara jantan dan memintanya untuk memberi restu terhadap hubungan mereka berdua. Mengetahui watak ayahnya yang tegas dan tak akan memberi izin, si kakak pun berusaha mencegah niat pacarnya. Namun karena si pacar sudah terlanjur niat dan panceg berbuat sejauh ini, ia pun tetap akan melakukannya.
Tepat di saat bersamaan saat si adik sedang iseng memantau layar CCTV, ia tak sengaja melihat seorang pria bernama kita panggil saja Samsul yang tengah lari ketakutan sambil berteriak meminta pertolongan dari semua orang. Di mana si adik yang polos dan lugu pun dengan begitu cerobohnya membuka pintu masuk dan membiarkan Samsul masuk ke dalam rumahnya. Clear! Charlie! Go! Go! Hurry! Dan ya, melihat ada pria asing masuk ke dalam rumahnya, James langsung bersiap dengan pistol di tangan tepat saat si pacar muncul dan ternyata berniat untuk menghabisi James tetapi... Kacau, sungguh kacaulah rencana James saat kedua anaknya bertingkah beban dan menimbulkan masalah. Yang pada akhirnya si pacar pun maut terkena tembakan yang dilepaskan oleh James. Sementara di luar, kita akan diperlihatkan beberapa orang membawa senjata tajam dan berjalan mendekati rumah tersebut. Tak lama, salah satu dari mereka pun membuka topengnya dan ternyata mereka adalah kelompok remaja yang memang sering ikut berpartisipasi penuh dalam acara pembersihan dosa ini tiap tahunnya. Si pemuda yang bernama kita panggil saja si leader pun menjelaskan bahwa kelompoknya terdiri dari para remaja sopan, berpendidikan, dan memiliki latar belakang menengah ke atas. Don't force us to hurt you. We can enter any home we want. Samsul, orang yang mereka kejar saat ini adalah orang miskin yang tidak punya tempat tinggal, tidak punya pendidikan, dan dianggap sampah yang hanya akan mencemari lingkungan. Sesuai judul acaranya, yaitu The Purge alias pembersihan dosa, leader dan anggotanya bermaksud untuk melakukan pembersihan dengan cara menghabisi semua orang kumuh yang mereka temui agar masyarakat di Amerika Serikat bisa terhindar dari ancaman orang-orang tidak berpendidikan seperti si Samsul itu. As we do every year. Ready to violate. Awalnya si leader bersikap sopan dan berbicara penuh dengan senyuman, tapi lama-kelamaan senyuman itu pun pudar seiring dengan ancaman mereka terhadap keluarga ini yang jikalau James tidak segera menyerahkan Samsul, maka mereka akan menerobos masuk dengan cara apapun dan tak akan segan-segan menyakiti James dan keluarganya. Dan ya, mereka memotong kabel listrik rumah ini sehingga membuat James dan keluarga harus gelap-gelapan. Namun Mary tidak begitu khawatir karena sistem keamanan di rumah ini dipasang oleh suaminya sendiri yang memang ahli di bidangnya. Namun faktanya, James sendiri bahkan tidak yakin dengan keamanan yang ia pasang karena dalam beberapa situasi dan kondisi tertentu, pintu dan jendela lapis bajanya bisa saja dihancurkan atau mungkin dilepas menggunakan senjata berat khusus atau juga mereka bisa tetap masuk ke dalam rumah dengan cara menggali tanah. Tak ada yang tahu. Sehingga satu-satunya cara agar mereka bisa selamat adalah dengan segera mencari si Samsul dan menyerahkannya kepada para remaja tersebut. Sementara James dan Mary berkeliling mencari Samsul, si adik sendiri ditugaskan untuk terus memantau kamera pengawas yang memang punya generator sendiri sehingga bisa masih hidup, di mana si leader dan kawan-kawan yang menunggu di luar terlihat bertingkah laku aneh dan menyeramkan yang memang sengaja disetting seperti itu untuk membuat keluarga James merasa terintimidasi. Setelah melihat kelakuan si leader dan kelompoknya, si adik menjadi tambah kasihan kepada Samsul yang pastinya akan langsung dihabisi oleh mereka semua. Sehingga alih-alih membantu orang tuanya menyelamatkan keluarga ini, si adik justru malah menggunakan mainan remote controlnya untuk mencari Samsul ke sudut-sudut yang jarang disadari. Sampai akhirnya Samsul berhasil diketemukan sedang nyempot di pojok ruangan. Menggunakan lampu yang dikedipkan, si adik mencoba memberitahu Samsul bahwa ia berniat untuk membantunya, di mana si adik menunjukkan tempat persembunyian aman di balik dinding lemari yang memang sudah biasa ia gunakan untuk bersembunyi. Tak lama, si leader yang mulai bosan menunggu pun memanggil James ke dekat pintu untuk menanyakan kenapa ia belum juga menyerahkan Samsul. Di mana James langsung meminta maaf atas kesalahpahaman ini bahwa dirinya sama sekali tidak ada niatan untuk melindungi Samsul apalagi mencampuri urusan mereka semua. Namun, salah satu anggota kelompok yang temperamen pun tiba-tiba berteriak kasar tepat di dekat telinga si leader sehingga... Sorry about that. Ya, si leader langsung menembak temannya sendiri dan meminta maaf atas attitude temannya yang tidak sopan sehingga bisa disimpulkan bahwa si leader tidak main-main dengan ucapannya karena jangankan menghabisi orang lain, menghabisi temannya sendiri pun si leader nampak tidak ragu dan sedikit pun tidak menunjukkan raut wajah penyesalan.
Kembali ke si adik yang masih berkeliling menggunakan mainan remote controlnya, di mana saat dia sedang mengamati langkah kaki di kegelapan, tiba-tiba... Ya, itu adalah si kakak yang masih bersedih atas kematian pacarnya, di mana si kakak yang masih marah kepada ayah dan ibu pun berencana untuk sembunyi di tempat persembunyian yang biasa si adik pakai tanpa tahu jika di sana masih ada si Samsulnya. Henry's dead. Dan ya, Samsul dengan sangat terpaksa harus melakukan ancaman agar James tidak menyerahkannya kepada si leader, di mana saat James dan Samsul sedang terlibat perdebatan tentang rasa kemanusiaan, Mary terlihat sudah berada tepat di belakang Samsul dan... Okay, so take that gun away. Shoot it, Mary, shoot it! James dan Mary akhirnya berhasil melumpuhkan si Samsul dan mengikatnya menggunakan lakban, di mana James mulai terlihat seperti orang-orang yang ikutan acara ini, yaitu tidak punya hati nurani lagi terhadap sesama manusia, sehingga Mary langsung menyadarkan James bahwa apa yang mereka lakukan ini salah. Tetapi kembali lagi, demi keselamatan keluarganya, James tidak punya pilihan lain selain harus menyerahkan Samsul kepada kelompok tersebut. This is so wrong. Don't touch me. Okay, look at you. Melihat ayahnya sudah seperti orang jahat sama seperti orang lain, si adik pun kabur ke ruangan lain disusul oleh Mary yang juga sama-sama kecewa terhadap keputusan suaminya, pun sama dengan si kakak yang memilih meninggalkan James yang dianggap sudah tidak punya hati lagi. Melihat James dibenci oleh istri dan anak-anak membuat Samsul akhirnya menjadi simpati dan rela apabila James akan menyerahkannya kepada si leader, di mana ucapan tersebut justru malah membuat James menjadi balik simpati dan memutuskan untuk tetap membiarkan Samsul berada di rumah ini. Dengan cepat James menemui istri dan anaknya untuk memberitahu mereka bahwa ia sudah berubah pikiran, di mana James berniat untuk melawan balik si leader dengan senjata apapun yang ada di rumahnya, bahkan memberikan si adik sepucuk pistol dan memintanya untuk pergi ke ruangan basement. I want you to take this one as well. Okay? Safety's off. I gotta use a lot of rounds. What do I do? Tepat saat James dan Mary sedang melakukan persiapan untuk melawan, si leader sendiri sudah kedatangan bantuan, yaitu berupa truk besar dengan rantai yang mampu menarik pintu lapis bajanya, yang karena James tak kunjung menyerahkan Samsul, si leader pun langsung memerintahkan temannya untuk menyalakan mesin dan... James dan Mary langsung berpencar agar mereka sulit ditemukan, sementara Samsul sendiri terlihat sedang berusaha melepaskan ikatan lakbannya tepat saat para remaja itu berhasil masuk dan mulai berkeliling memburu keluarga ini. Si adik sendiri terlihat bersembunyi di ruang basement tepat di balik mesin cuci yang sudah rusak, yang ketika ia sedang nyorongan area sekitar, tiba-tiba... James datang tepat waktu dan berhasil menghabisi satu remaja, sementara si leader dan satu temannya terlihat sedang memasuki salah satu kamar tanpa sadar jika di kolong kasur ada si kakak yang sedang bersembunyi. Di lorong, sepasang kekasih terlihat sedang bermesraan sambil membawa kapak mencari keberadaan keluarga ini, di mana kemesraan itu langsung terhenti saat James secara spontan menembakkan senjata apinya, dan inilah yang terjadi. Sempat kewalahan, James akhirnya berhasil membunuh 2 remaja lagi sehingga total ia sudah berhasil menghabisi 3 anggota kelompok ini, yang tepat saat James akan pergi mencari keluarganya, tiba-tiba muncullah si leader yang langsung menikamnya hingga James mengalami sekarat. Di saat bersamaan, si adik yang sedang berada di ruang pengawas tak sengaja melihat pasangan suami istri yang merupakan tetangga dekat mereka di komplek ini ujug-ujug muncul dan menghabisi semua teman-teman si leader yang masih berada di luar. Mary sendiri terlihat masih berkeliling di ruangan lain tepat saat muncul 2 remaja yang langsung menjatuhkannya, yang tepat saat mereka akan menghabisinya, tiba-tiba para tetangga datang dan membantai semua remaja yang ada di dalam rumah tersebut. Dengan cepat Mary dan si adik menghampiri James yang tengah sekarat tanpa sadar jika si leader sengaja memancing mereka semua untuk berkumpul. Namun niatnya harus kandas tatkala si kakak datang tepat waktu dan berhasil menyelamatkan keluarganya.
Melihat para tetangga datang bermunculan, Mary pun langsung berterima kasih atas pertolongan yang mereka berikan. Namun ternyata Mary sudah sangat salah besar ketika ia menganggap mereka datang tulus membantu, karena faktanya mereka datang ke sini untuk menghabisi Mary dan keluarga dengan tangan mereka sendiri. What do you mean? Dad. Mary and the kids will have to do. Pada akhirnya terkuaklah bahwa selama ini para tetangga merasa iri dengan kehidupan Mary dan keluarganya yang tinggal di rumah besar nan mewah dan kekayaan yang berlimpah. Sudah sejak lama mereka merencanakan hal ini sampai akhirnya para remaja itu datang dan berhasil menjebol pintu lapis bajanya yang membuat para tetangga akhirnya memutuskan untuk melakukannya sekarang. Dan ya, muncullah Samsul yang tidak disangka-sangka kemunculannya. Atas dasar balas budi telah diselamatkan nyawanya, Samsul dengan sigap menyelamatkan Mary dan anak-anak, bahkan dengan siap menunggu komando dari Mary untuk menghabisi para tetangga julid ini. Alih-alih membalas perbuatan mereka, Mary malah membawa semua orang ke meja makan untuk menunggu acara ini berakhir. Di mana saat Mary menoleh ke arah James yang sudah tiada, salah satu tetangga pun bermaksud merebut senjata apinya, tetapi tepat pukul 7 pagi saat acara telah resmi berakhir, para tetangga pun disuruh pulang ke rumah mereka masing-masing dan tak bisa lagi melanjutkan niat mereka karena pasti akan langsung ditangkap oleh kepolisian, di mana Samsul sendiri pamit pergi dan berterima kasih atas bantuan yang sudah diberikan. Thank you. Setelah semuanya selesai, kini saatnya para petugas medis, pemadam kebakaran, dan petugas pembersihan termasuk tukang sapu jalan harus membereskan kekacauan yang terjadi semalam, sehingga alih-alih mengendalikan kejahatan, kegiatan ini justru malah menambah kerusakan dan jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit. Tamat ending yang sangat meresahkan.